Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Sri Ayu Lestari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kali ini saya akan memaparkan aksi nyata Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik, yang mana pada video kali ini ada 3 tahapan dalam supervisi akademik. Yang pertama adalah tahapan percakapan pra-observasi, yang berikutnya adalah observasi, dan yang terakhir adalah percakapan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sri Ayu Lestari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA 1 Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan sejawat saya, Ibu Hajah Mursina. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kami akan mengadakan percakapan pra-observasi. Nah, sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi, ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengetahui bagaimana persiapan Ibu dalam melakukan pembelajaran nanti. Ibu lebih siap, lebih percaya diri dalam melakukan pembelajaran, sehingga nanti bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Kita mulai saja ya Bu. Ada beberapa pertanyaan di percakapan pra-observasi kali ini Bu. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran nanti? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti itu ada 3 tujuan ya, karena yang ingin disampaikan pada pertemuan berikutnya itu adalah materi transformasi geometri mengenai translasi. Tujuannya yang pertama itu adalah peserta didik dapat memahami pengertian translasi itu sendiri dengan mandiri ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menghubungkan konsep translasi berkaitan dengan matrik ya. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat menentukan bayangan translasi itu dengan tepat. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu ada 3 ya Bu ya? Ya, ada 3. Berkaitan dengan translasi. Ya. Oke. Untuk area pengembangan nih, nah kita sekarang ke bagian area. Apa saja area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran yang Ibu lakukan nanti? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai ya itu ada 4. Yang pertama itu aspek pengetahuan siswa atau peserta didiknya terhadap materi tentang translasi ini. Kemudian yang kedua itu aspek keterampilannya untuk materi translasinya ya, berhubungan dengan bayangan translasi pada bidang kartesius. Kemudian yang ketiga aspek sosial emosional peserta didik, dan yang terakhir itu adalah aspek karakternya yang saya kaitkan dengan P5 ya, yang sekarang ini profil pelajar Pancasilanya. Jadi untuk area pengembangan yang hendak Ibu lakukan nanti itu ada 4 tadi ya Bu? Ya, ada 4. Berkaitan dengan pengetahuan, kemudian keterampilannya, kemudian aspek sosial emosionalnya, dan yang terakhir itu karakternya. Oke, karakternya.
Nah, berikutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan, itu baik dari segi strateginya, model, metodenya, media, ataupun sumber belajarnya, Bu. Oke, untuk strategi pembelajaran yang disiapkan dulu ya, itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, terintegrasi, kompetensi sosial emosional. Nah, itu dulu untuk strategi yang ingin saya sampaikan. Jadi untuk strateginya berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang terintegrasi sosial emosional, pembelajaran sosial emosionalnya. Oke. Nah, kalau untuk modelnya sendiri apa Bu? Nah, model pembelajaran yang ingin saya pakai nanti ya tentang problem based learning atau PBL ya. Iya. Nah, kalau metode sendiri? Metodenya yang pertama itu kita fokuskan pada anak ya, yang pastinya. Jadi metode yang pertama itu diskusi kelompok dulu, kemudian presentasi, kemudian yang berikutnya adalah tanya jawab dari kelompoknya, kemudian yang terakhir adalah penugasan terhadap siswa tersebut. Oke, jadi diskusi kelompok ya, kemudian presentasi, tanya jawab, dan yang terakhir penugasan. Oke. Kalau untuk medianya Bu, apa nih? Untuk media nanti yang digunakan ya itu PowerPoint. Kemudian yang keduanya video pembelajaran untuk lebih memahamkan anak-anaknya. Oke, jadi ada PPT dan ada video pembelajaran. Nah, kalau sumber belajar yang akan digunakan itu apa, Bu? Sumber belajar yang akan digunakan itu ada buku paket ya, kemudian ada artikel, nanti itu ada LKPD sama LKS. Oke. Jadi saya sudah bisa menarik kesimpulan nih, pembelajaran yang akan Ibu lakukan tadi itu yang berkaitan dengan tujuannya, area pengembangannya, maupun rancangan pembelajarannya tadi. Oke Bu, setelah praobservasi ini, kapan nih waktunya Ibu akan melakukan pembelajaran dan saya bisa ikut masuk ke dalam pembelajaran Ibu? Hari apa, kelas berapa, dan jam berapa Bu? Mungkin besok bisa Bu. Ya, besok hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 8 besok. Nah, di jamnya jam 45. Jam 4 dan 5 ya, jam 4 dan 5 pelajaran ya, 2 jam pelajaran, dan kelas itu kelas 11-2 ya Bu. Nah, jadi insya Allah besok ya Bu ya. Jadi saya minta izin nih dengan Ibu untuk masuk dalam kelas Ibu untuk melakukan observasi. Saya nanti mau melihat dan mencatat hal apa yang terjadi untuk nanti bisa kita diskusikan pada percakapan berikutnya. Jadi nanti setelah ini itu setelah melakukan observasi ada percakapan yang namanya pasca observasi Bu. Jadi nanti kita melakukan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir ya Bu ya. Nah, dari percakapan yang sudah kita lakukan tadi ini, tadi mulai menyampaikan tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai, area pengembangannya, atau dan bagaimana rancangan pembelajaran. Apa nih yang yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Untuk apa yang saya dapatkan dari hasil percakapan sekarang ya, hari ini ya, itu adalah mungkin sebelum pembelajaran dimulai itu kita perlu strategi pembelajaran dulu ya. Nah, yang pertama itu tadi kan strategi pembelajaran saya adalah berdiferensiasi, terintegrasi kompetensi sosial emosionalnya dulu. Kemudian model apa yang ingin saya gunakan, metode apa yang ingin saya pakai, dan media atau sumber belajar apa yang saya gunakan nantinya. Nah, itu sudah harus kita persiapkan dulu ya Bu sebelumnya. Jadi menurut saya untuk pasca observasi ini sangat-sangat perlu sebelum kita memulai pelajaran. Jadi kita bisa merencanakan ya, Bu, ya? Merencanakan dulu sebelum masuk ke dalam kelas ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak nih atas waktunya Ibu dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan praobservasi, dan sampai ketemu lagi pada kegiatan observasi besok ya Bu. Terima kasih Bu. Semoga besok kegiatan observasinya bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih kembali.
Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi, lahirkan profit pelajar Pancasila. Semua alat tulisnya bergerak berbagi untuk transformasi menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Ya, disiapkan. Kekuatan hati negeri ini menunggu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Hari ini kita membahas transformasi pendidikan. Materi ini kemarin sudah kita sampaikan bahasanya. Ini hanya memberikan lagi apa itu transformasi ini. Sebelum masuk potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Tujuan pembelajaran yang dicapai pada materi ini, yang pertama itu besok kita memahami pengertian transformasi. Kemudian yang kedua, berbagi untuk negeri, lebih pasti pada Ibu Pertiwi. Belajar transformasi bayangan dalam kita menjalin kolaborasi ya. Kemudian apa sih manfaat dan kegunaan belajar transformasi di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau manfaat belajar transformasi itu, yang pertama kita dapat menentukan arah, kita dapat menentukan jarak, yang kedua, kemudian yang ketiga kita dapat menentukan waktu, dan yang keempat menentukan laju kendaraan. Masih banyak lagi yang lainnya sebenarnya manfaatnya. Nah, ini hanya beberapa yang dituliskan tentang manfaat. Kalau kegunaannya sering digunakan biasanya dalam pembuatan dan arsitektur. Nah, itu manfaat belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan. Nah, sebelum mulai apa itu transformasi penghamba pada kalian mencontohkan bagaimana yang merupakan lanjutan dari yang terakhir. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
dengan kartesius maupun bentuk matriks. Jadi kita ada dua nanti seperti tujuan tadi sebelumnya apa. Nah di situ kita akan belajar tentang menggambar dalam menjangkau dengan kartesius, kemudian dalam notasi matriks juga. Nah jadi jenis transformasi geometri itu apa aja? Kalian tahu? Dalam materi geometri transformasi geometri yang apa aja? Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Translasi tadi adalah berpindah atau bergesernya suatu objek pada garis lurus dengan arah dan jarak tertentu sehingga terjadi perubahan posisi, namun bentuk tetap sama. Jadi katakan translasi itu cuma berpindah lah, pindah posisinya, berarti cuma berpindah jaraknya, posisinya, tidak bentuknya, tidak tetap sama. Bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. A, X, Y, transformasi oleh T, A, B menghasilkan bayangan A aksen dan huruf X aksen, Y aksen dapat dituliskan dengan A, X, Y, translasi oleh A aksen itu menghasilkan X aksen, Y aksen. Nah, X aksen Y aksen itu diperoleh dari hasil X tambah A, Y tambah B. Jadi titik awal ditambahkan, dijumlahkan dengan translasinya. Nah, kalau X pasangannya dengan A, kalau Y pasangannya dengan B, menghasilkan X tambah A menghasilkan X aksen, dan tambah B menghasilkan Y aksen. Nah, ini sebelum ini ada yang ditanyakan tentang notasi sebelumnya. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau yang ini asumsi yang akan digunakan pada pendekatan bidang kartesius. Nah, kalau bidang kartesius kita menggunakan bidang kartesius yang harus diingatkan. Belajar, bergerak, Yang pertama, asumsi X demi bakti pada Ibu Pertiwi. berarti katakan katakanlah. Kemudian kalau sumbu X, nah sumbu X ini misalnya
kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Sama ya, maaf. Yang satunya Salsa Bella, yang satunya Salsa Bila. Bella yang mana, Pak? Oh, Bella yang 5. Berarti yang kelima adalah Salsa Bella, Ida, Z, Eki, Yanti, dan Dinar. Kemudian kelompok 6, Naila, Aini, Alda, Ratu, dan Pupus. Bulatkan tekad kuatkan hati, Kerjakan lembar kerjanya, nanti maju presentasikan jawaban kalian lembar. Panggilan saja nanti. Ya, langsung digambar di lembar atas meja saja. potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profit pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Kekuatan hati, guru penggerak maju. Rancang pembelajaran, potensi tingkatkan prestasi, lahirkan Yang asumsi dari belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Nah, untuk menjawab yang tugas pertamanya yang nomor 1, gunakan asumsi ini. Yang habisnya bila sumbu X positif bergeser ke kanan, sumbu X negatif bergeser ke kiri, sumbu yang positif bergeser ke atas, dan sumbu yang negatif bergeser ke bawah. Jadi gambar di mana letak gambarnya, kemudian ada lagi di sana bayangannya kemana dan yang bergeser. Awal dulu, titik awal gambar. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profit pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi.
Untuk titik B dan titik C hingga diperoleh B action 1,1 dan C action min 2,3. 4. Hubungkan titik A action, B action dan C action hingga berbentuk sebuah segitiga. 5. Proses translasi titik A, B, dan C tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. A min 4,1, B min 2,3, C 0,2, A aksen min 1,3, B aksen 1,1, C aksen min 2,3. Jadi hasil translasi segitiga ABC tersebut sejauh 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah adalah segitiga ABC dengan A aksen min 1,3, B aksen 1,1, C aksen min 2,3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sri Ayu Lestari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Alalak, Kabupaten Baritokuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Beliau adalah pengajar matematika, Ibu Haji Musinah. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Nah, jadi pada video kali ini yaitu berisi tentang tahapan dalam supervisi akademik. Di mana tahapan sebelumnya itu ada. Terakhir hari ini adalah tahapan pasca observasi supervisi akademik. Adapun tujuan dari percakapan kita hari ini ya adalah untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Bagaimana Bu? Sudah siap kita mulai wawancaranya Bu? Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan kepada Ibu berkaitan dengan pembelajaran yang kemarin yang dilakukan. Ya, Bu. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana perasaan Ibu ini setelah Ibu kemarin melakukan pembelajaran? Alhamdulillah perasaannya sangat senang ya, lega karena proses pembelajarannya berjalan lancar dan hasilnya cukup baik dan memuaskan. Jadi alhamdulillah Bu ya, Ya, jalan lancar dan sudah cukup memuaskan. Nah, pertanyaan yang berikutnya Bu, bagaimana proses pembelajaran yang kemarin itu Bu? Apakah menurut Ibu tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan itu bisa tercapai? Alhamdulillah sudah tercapai ya. Iya, sudah tercapai ya Bu ya. Oke. Nah, pertanyaan yang berikutnya nih Bu, apakah Ibu merasa dalam pembelajaran yang kemarin itu ada hal-hal yang baik nih yang Ibu lakukan dan itu akan tetap Ibu pertahankan? Ada banyak hal yang baik ya. Kemarin itu pembelajaran berdiferensiasi konten. Insya Allah akan dilaksanakan ke depan. Jadi kemarin Ibu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Oke, jadi itu yang akan terus Ibu laksanakan Ya, akan lebih perdalam lagi. Nah, pertanyaan yang berikutnya Ibu, adakah hal yang masih kurang dalam proses yang kemarin nih sehingga Ibu merasa perlu ada perbaikan-perbaikan? Masih ada ya beberapa kemarin itu masih ada kurang masalah kemudian kurang maksimal pembelajaran berdiferensiasinya, kemudian manajemen waktu mungkin maksudnya kemarin itu kan inginnya semua kelompok maju ke depan ya untuk observasi, ternyata cuma satu orang satu kelompok yang maju. Nah, Jadi dari situ ada beberapa ya Bu ya. Salah satunya tadi dalam manajemen ya manajemen waktu, kemudian dalam pembelajaran di berdiferensiasinya masih ada kurang. Itu kemudian dalam masih ada yang sedikit ditanya-tanya. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan yang berikutnya nih dari kekurangan yang Ibu rasakan itu, adakah rencana Intinya semua tindak lanjut atau area ya, pembangunan yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kekurangan yang Ibu rasakan dalam pembelajaran yang kemarin? Karena pembelajaran yang saya gunakan ini kan baru nih bagi saya sendiri, jadi perlu lagi belajar. Nah, kalau yang untuk mengatasinya mungkin akan lebih banyak membuka PMM ya, belajar di situ. Kemudian lagi juga di kegiatan MGMP mungkin akan lebih aktif lagi membahas tentang apa itu materi pembelajaran berdiferensiasi
komunikasi, nah, kemudian juga sama kita bisa melihat di YouTube ya, karena sekarang teknologi sudah canggih, jadi mungkin akan lebih banyak belajar di YouTube gitu. Jadi hal-hal yang akan dilakukan ya. Baik Bu, pembelajaran pertanyaan yang berikutnya tadi Ibu sudah menyampaikan beberapa ayat pembukuannya tadi artinya apa yang dilakukan tadi itu nah rencana-rencana tadi itu kapan nih kira-kira nih akan bisa dilakukan? Insya Allah secepatnya ya. Jadi secepatnya ya. Pertanyaan berikutnya Bu, menurut Ibu adakah seseorang yang menjadi inspirasi atau yang memotivasi Ibu sehingga Ibu bisa mengubah atau menjadi guru yang lebih baik lagi? Ada ya. Senior kita, dan kita bisa ngambil pelajaran dari beliau-beliau untuk memotivasi pelajaran. Jadi yang saya tangkap ada Bapak Kepala Sekolah ya, Bu ya, salah satu motivator dengan rekan sejawat. Ini rekan sejawat, Guru senior. ini rekan sejawat ini guru senior ini apakah yang semampu dengan Ibu atau yang di luar mampu? Mungkin keduanya ya, semampu iya, yang tidak semampu pun iya. Jadi yang bisa semampu mata pelajaran matematika dan yang di luar ya, Bu ya, bisa menjadi motivator. Pertanyaan yang berikutnya Bu, setelah percakapan ini kira-kira adakah lagi nih hal yang masih mengganjal di hati? Jadi itu tidak ada lagi ya, alhamdulillah semuanya sudah selesai ya, karena sudah direfleksi ini, jadi saya bisa merasa kekurangan apa yang ada sudah ada materi kemarin itu sudah saya sampaikan. Jadi dari percakapan kita ini tidak ada lagi yang mengganjal ya Bu ya, karena sudah diucapkan. karena sudah diutarakan. Alhamdulillah sudah ya, sudah tercapai. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Oke Bu, itulah tadi beberapa pertanyaan dari saya.